Amin. Kita mulai pembukaan ibadah lagu dari Kidung Jemaat nomor 10 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Pujilah Tuhan Sang Raja. Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, halik langit dan bumi. Amin. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka pada keselamatan dengan penderitaan. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, Engkau telah mengasihi kami karena Engkau telah memberikan anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, kepada orang berdosa, agar Ia menderita nista dan sengsara sampai mati di kayu salib. Kasihanilah kami, agar kami menjadi kuat dan dapat bertahan dalam penderitaan seperti anak-Mu yang Engkau kasihi itu, agar nama-Mu dimuliakan, dan juga anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus di dalam hidup kami. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 372 ayat 1 dan ayat 3. Inginkah kau ikut Tuhan? Oh
marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada Minggu Estomihi pada hari ini yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal yang ke-99, dibuka dari ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Seperti biasa kita membaca secara bergantian, tetapi di ayat 9 kita membacanya bersama-sama. Demikian firman Tuhan, Tuhan Raja yang kudus. Tuhan itu Raja, maka bangsa-bangsa gemetar. Ia duduk di atas kerup-kerup, maka bumi goyang. Tuhan itu maha besar di Sion, dan ia tinggi mengatasi segala bangsa. Biarlah mereka menyanyikan syukur bagi namamu yang besar dan dahsyat, kuduslah ia. Raja yang kuat yang mencintai hukum, engkaulah yang menegakkan kebenaran, hukum dan keadilan di antara keturunan Yakub. Engkaulah yang melakukannya. Tinggikanlah Tuhan Allah kita dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya, kuduslah ia. Musa dan Harun di antara imam-imamnya, dan Samuel di antara orang-orang yang menyerukan namanya. Mereka berseru kepada Tuhan dan ia menjawab mereka. Dalam tiang awan ia berbicara kepada mereka. Mereka telah berpegang pada peringatan-peringatannya dan ketetapan yang diberikannya kepada mereka. Tuhan Allah kami, Engkau telah menjawab mereka. Engkau Allah yang mengampuni bagi mereka, tetapi yang membalas perbuatan-perbuatan mereka. Ayat 9 kita baca bersama. Tinggikanlah Tuhan Allah kita dan sujudlah menyembah di hadapan gunungnya yang kudus, sebab kuduslah Tuhan Allah kita. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Kita bernyanyi. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam perjalanan hidup kita sepanjang minggu yang lalu, tentu kita tidak luput dari berbagai kesalahan dan dosa yang kita sengaja maupun tidak sengaja terhadap saudara-saudara kita maupun di tengah keluarga yang telah menyinggung perasaan dan melukai hati mereka, terlebih kepada Tuhan. Karena itu dengan segala kerendahan hati, marilah kita mengaku dan menyesali segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Marilah kita memasuki saat teduh untuk berdoa dalam hati kita masing-masing.
Marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, Tuhan yang Maha Kuasa dan Pengasih, kami bersyukur kepadamu karena kasih setiamu kekal selama-lamanya. Ampunilah segala dosa kami dan lupakanlah segala perbuatan kami yang jahat di hadapan-Mu, karena tabiat kemanusiaan kami tak luput dari perbuatan jahat, sehingga kami sering melanggar hukum-Mu. Kasihanilah kami dan lupakanlah segala dosa dan kejahatan kami, supaya kami beroleh kehidupan yang bahagia di dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demi aku yang hidup, demikian firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya yang jahat supaya ia hidup. Maka dengan kemurahanku, aku telah mengampuni segala dosamu dan melupakan segala kejahatanmu. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 274 ayat 1 dan ayat 3, pakailah waktu anugerah Tuhanmu. Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru, yaitu yang diambil dari kitab Roma pasal yang ke-14 ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 247 ayat 1 dan ayat 2. Sungguh kerajaan Allah di bumi tak kalah.
bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini, kita mengucapkannya bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Untuk menyambut sabda Tuhan, kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 184 ayat 1 dan ayat 2, nama Yesus termulia. Segala nama ada di dalam namanya, menyembah yang di bumi dan di surga, teguh lutut memuliakan, segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Damai sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya menyertai hati dan pikiran saudara-saudari dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan untuk melengkapi sukacita kita, sekaligus menjadi renungan pada ibadah kita, adalah yang terambil dari 2 Petrus 1 ayat 16 sampai 21. Nubuat tentang kemuliaan Kristus telah digenapi. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia,
ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus sebagai Raja. Tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa. Ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia yang mengatakan, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan." Suara itu kami dengar datang dari sorga ketika kami bersama-sama dengan Dia di atas gunung yang kudus. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendaknya sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus. Orang-orang berbicara atas nama Allah. Demikian Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dan sesuai dengan tema Yesus Sang Raja yang Maha Mulia. Pada konteks ini gereja sudah berkembang, tidak lagi hanya di sekitar Galilea, Judea, dan Samaria. Itu bisa kita lihat dalam surat Petrus awal-awal bahwa gereja sudah berkembang di Pontus, Galatia, Kapadosia, Asia Kecil, dan Bitinia. Dan itu pertanda kekristenan, perkembangan orang-orang percaya sudah cukup signifikan. Tapi tidak berhenti di situ Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, di mana gereja selalu diwarnai pernak-pernik dan persoalan. Dan itulah pertanda dinamika gereja dari dulu sampai sekarang. Sejarah akan terulang kembali dalam versi yang sama, waktu yang berbeda. Kenapa itu terjadi? Karena konsep pemahaman yang berbeda, konsep melayani yang berbeda, dan konsep kepercayaan yang berbeda. Sekalipun satu Tuhan atau Allah, satu Yesus, dan satu Roh Kudus, tapi di mana-mana gereja selalu diwarnai ada ajaran-ajaran tertentu, ajaran-ajaran yang tidak sehat. Sama seperti pada konteks ini, bahwa Petrus berbicara tentang keberadaan Tuhan, tentang tafsiran. Tidak boleh ditafsirkan yang menyangkut firman Tuhan, kebenaran Yesus menurut pikirannya sendiri. Tapi penafsiran itu adalah karena kebenaran daripada Allah sendiri melalui Roh Kudus. Kita sekarang terombang-ambing tentang ajaran-ajaran yang sehat. Manakah ajaran yang sehat dan manakah ajaran yang salah dan manakah ajaran yang tidak pas. Sekalipun sumbernya adalah Alkitab. Bahkan satu ketika Rasul Paulus berbicara tentang kekristenan pada waktu itu. Dia berkata bahwa perjalanan kekristenan yang dijumpai pada waktu itu bisa kita lihat dalam Rom 10 ayat 2. Aku mau memberikan kesaksian. Mereka giat, tapi mereka tidak tahu apa-apa. Karena selalu kita diperhadapkan dengan berbagai persoalan yang menyangkut Tuhan, menyangkut Yesus,
siapakah Yesus yang sebenarnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu bisa kita lihat dalam Lukas 2:34. Begitu kita berbicara tentang Tuhan, selalu ada perdebatan. Karena Simeon berkata, anak ini telah ditentukan menjatuhkan dan membangkitkan sekaligus menjadi perbantahan banyak orang. Kenapa menjadi perbantahan? Karena menyangkut identitas daripada Tuhan sendiri. Kita berbicara tentang Tuhan, Dia adalah Allah, Dia adalah Yesus, Dia adalah Roh Kudus, Dia adalah penyelamat, dan Dia adalah penebus. Bahkan semua rujukan dalam perjanjian lama. Kalau dulunya nabi-nabi berbicara, kalau itu baik, lakukanlah. Tapi Yesus berbicara, semuanya merujuk Dia. Akulah jalan kebenaran, akulah hidup, akulah terang hidup, dan akulah jalan satu-satunya. Tuhan selalu berbicara tentang dirinya, tentang akunya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita berbicara dulu sebentar sebelum kita mengulas tentang keadaan yang terjadi di jemaat, diaspora, perantau, perserahan. Karena perbedaan-perbedaan yang pada waktu itu mewarnai kepercayaan mereka. Dan kita mestinya harus mampu melihat dalam terang kebenaran Tuhan, siapakah Tuhan yang sebenarnya. Tapi dari dulu sampai sekarang, sekali lagi, dalam soal dinamika bergereja, kadang-kala kita terombang-ambing. Yang pertama-tama, di mana-mana ada gereja, selalu ada ajaran-ajaran yang tidak sehat dan ajaran-ajaran palsu. Dan itu kecaman daripada Rasul Paulus di Korintus. Ada saudara-saudara palsu, ada Kristus-Kristus palsu, dan ada nabi-nabi palsu, dan ada Injil palsu. Paulus pernah berbicara, terlalu cepat mereka beralih karena ada Injil yang lain atau Injil palsu. Galatia 1 ayat 6. Dan itu mewarnai kehidupan kita dan tidak terlepas siapapun kita. Dan itu mestinya kita jawab karena Alkitab berbicara tentang itu. Kejadian sampai Wahyu adalah merupakan kalimat yang panjang yang tidak perlu diputus-putus. Tapi kalimat itu mestinya kita lihat secara utuh. Misalnya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, soal makanan pun kita berbeda dan berkelahi. Ada yang bisa makan darah dan ada yang tidak bisa makan darah. Ada yang haram dan ada yang halal. Lalu mana yang tidak berdarah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara? Yang tidak berdarah, sandal, selop, sepatu, rambut, kuku. Apalagi yang tidak berdarah, tahu, tempe, itulah yang tidak berdarah. Tapi Petrus pada satu ketika, dia melihat tatanan turun dari atas, dan dia berkata, Tuhan itu haram. Tapi dia mendengar suara, itu tidak haram. Tapi yang keluar dari mulut, itulah yang haram. Bahkan kerajaan Tuhan, kerajaan Allah, bukan soal makanan dan bukan soal minuman, tapi tentang keadilan, kebenaran, dan kasih. Karena kadang-kala kita merujuk-rujuk satu teks menjadi kesimpulan dari semua Alkitab. Bahkan doa-doa kita pun sekarang Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sudah kadang-kala tidak lagi sesuai dengan ajaran yang kita anut. Dan kata Tuhan, jikalau kamu berdoa, inilah doamu, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga.
Tapi kadangkala karena mungkin terlalu enak, itu kata Tuhan, jikalau kamu berdoa, inilah doamu. Tapi terlalu sering kita mendengar, jika ada orang yang berdoa, Tuhan Yesus katanya, dia berdoa kepada Tuhan Yesus, lalu ditutuplah nanti itu, kami berdoa dalam nama anakmu Tuhan Yesus. Padahal tadi dia berdoa kepada Tuhan Yesus, seolah-olah Yesus punya anak, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Yang mau saya katakan kepada kita semua, tidak berhenti di situ. Tapi kadangkala doa-doa tadi, banyak orang berdoa, Tuhan Yesus, bungkuslah kami dengan darah-Mu katanya. Akhirnya kita semua berdarah-darah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dan menjadi babi panggang karo. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tentang darah Tuhan ada istilah ex hapanak, sekali untuk selamanya. Supaya kita tidak lagi berdoa, kita dibungkus dengan darah Tuhan. Darah Tuhan sudah tercurah sekali untuk selamanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, terlalu banyak ajaran-ajaran yang tidak sehat. Bukan hanya soal makanan, bukan hanya soal minuman, bukan hanya soal nanian dan doa, tapi saya mau berbicara kepada kita, manakah ajaran yang benar dan manakah ajaran yang salah. Bahkan kita mengenai baptisan, kita sudah berkelahi. Ada baptisan selam, ada baptisan anak-anak, ada baptisan percikan, dan ada baptisan dewasa. Silakanlah Bapak Ibu melihat itu supaya kita kembali kepada ajaran yang sehat, dan ini perlu penegasan kepada kita supaya kita tidak bermain-main tentang doktrin. Lalu saya ambil salah satu contoh baptisan dalam Perjanjian Lama. Perjanjian Lama 1 Korintus 10 ayat 1 dan 2. Ini menyangkut perjalanan bangsa Israel dari tanah Mesir memasuki tanah Kanaan. Diperkirakan ada sekitar 2 juta orang. 600 ribu orang yang dewasa. Tapi belum termasuk perempuan atau ibu-ibu dan belum termasuk anak-anak. Diperkirakan 2 juta orang. Dan kata firman Tuhan, mereka yang melintasi Laut Merah di bawah tiang api dan tiang awan, itulah baptisan Musa. Di sana tidak ada dibicarakan tentang air, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Bahkan permula daripada baptisan, saya baptiskan engkau ke dalam nama Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Tidak ada baptisan di sana. Saya baptiskan engkau ke dalam nama air, tapi dalam nama Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Silakan itu kita lihat kisah para rasul. Pada kedatangan Roh Kudus, Rasul Petrus berkhotbah, seketika itu dia berkhotbah. Ada 3.000 orang yang percaya, dan seketika itu juga mereka dibaptis. Di mana ada air, di mana ada sungai, atau di mana ada kolam, tapi mereka percaya. Itulah baptisan yang dilakukan oleh Simon Petrus. Sama seperti Tuhan yang dibaptis sekali untuk selama-lamanya. Tidak pernah Tuhan atau yang lain-lain melakukan baptisan lebih daripada 1 kali. Supaya kita jangan terombang-ambing. Alkitab berbicara tentang itu. Supaya kita tidak mau baptisan ulang. Karena permula daripada baptisan, saya baptiskan engkau ke dalam nama Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Tidak ada kata-kata di situ, saya baptiskan engkau di dalam nama air. Kalaupun ada istilah-istilah pertobatan, itu baptisan pertobatan, ada baptisan Roh Kudus. Tapi silakanlah Bapak Ibu baca Efesus 4 ayat 4 sampai 5. Di sana ditegaskan satu kepercayaan, satu roh, satu Tuhan,
satu baptisan, tidak ada dua baptisan. Supaya kita semakin jelas dalam kehidupan kita berteologi, dalam konteks pemahaman kita, doktrin kita, supaya kita tidak terombang-ambing dan kita adalah gereja Lutheran, kembalilah kepada Alkitab. Nah, kita berbicara tentang keberadaan Tuhan, keberadaan Yesus, siapakah Tuhan yang sebenarnya, dan kata-kata penegasan yang dikatakan oleh Simon Petrus, katanya berbicara tentang dongeng-dongeng, tentang cerita-cerita mengenai Tuhan dalam rangka menggugat keberadaan Tuhan. Jelas itu ditolak oleh Rasul Petrus. Kata-kata tidak adalah penekanan. Sekalipun itu mungkin menyakitkan, tapi mereka berbicara. Siapa mereka? Petrus, Yohanes, dan ada 3 murid yang paling dikasih oleh Tuhan. Itulah saksi di mana perjalanan pelayanan Tuhan dan sampai kenaikan Tuhan, saksi hidup, dan mereka langsung mendengar, melihat, merasai, mengalami pelayanan bersama-sama dengan Tuhan. Karena terlalu banyak dongeng-dongeng sekarang mengenai keberadaan Tuhan. Bukan hanya berhenti di situ Bapak Ibu dan saudara-saudara. Kadangkala firman ini pun boleh dirujuk-rujuk menjadi persoalan di tengah-tengah kehidupan kita. Supaya kita ditekankan secara logika. Sama seperti Paulus dalam 1 Korintus 14 ayat 15. Dia berkata, aku berdoa dengan rohku, tapi aku juga berdoa dengan akal budiku. Aku bernyanyi dengan rohku, tapi aku bernyanyi juga dengan akal budiku. Yang artinya logika, iman dan kepercayaan juga tidak hanya melulu sampai di situ, tapi ujilah pemahaman dan ujilah kebenaran. Dalam menghadapi persoalan situasi kondisi tertentu Bapak Ibu dan saudara-saudara, kata Tuhan cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati, supaya kita tidak terombang-ambing tentang ajaran-ajaran yang tidak sehat. Saya mau mengatakan kepada kita semua dalam soal menggugat keberadaan Tuhan, bukan hanya dari agama-agama yang lain, tapi dari gereja-gereja tertentu pun selalu ada kata-kata tentang keberadaan Tuhan yang kadangkala walaupun satu Alkitab, satu Tuhan, satu Yesus dan satu Roh Kudus, tapi tidak percaya siapakah Tuhan yang sebenarnya. Bahkan kalau dari agama-agama yang lain mungkin lebih fatal dalam soal keberadaan Tuhan. Karena ada kata-kata Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Tapi perkataan itu supaya jangan diputarbalikkan. Bukan Allah yang menjadi Bapa atau Allah yang menjadi Anak. Karena katanya kalau ada sebutan Anak, sebutan Bapa, itu pasti melalui perkawinan. Tapi tidak semua sebutan kata-kata Bapa dan kata-kata anak melalui perkawinan. Kalau sekarang kita lihat itu istilah-istilah idol dan lain sebagainya, sudah ada kata-kata bunda di situ. Bunda itu pertanda secara langsung, itulah ibu kita secara langsung. Tapi dewan juri setiap perempuan sudah ada sebutan-sebutan bunda, seolah-olah itulah anak daripada yang ikut seleksi daripada idol. Tapi yang mau saya katakan kepada kita semua, sekali lagi, tidak semua sebutan Bapa, sebutan anak adalah melalui perkawinan. Sama seperti jari jemari ini, ada ibu jari dan ada anak jari. Sekalipun ibu jari tidak pernah kawin dengan siapa-siapa, lalu ada anak jari. Ada ibu kota, tapi tidak ada bapak kota.
ada anak kunci, tapi tidak ada ibu kunci. Ada negara Paman Sam, tapi tidak ada negara Tante Sam, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Sekali lagi dalam kata-kata itu supaya kita terhindar dari sebutan-sebutan, walaupun kadangkala seolah-olah itu kebenaran mutlak, sebutan bapak dan sebutan anak melalui perkawinan. Lalu Rasul Petrus menandaskan supaya jemaat yang ada di perantauan jangan terombang-ambing tentang kepercayaan mereka. Jangan mendengar-dengar tentang mitos dongeng tentang keberadaan Allah. Itu bukan hanya di situ terjadi, tapi sampai sekarang selalu ada pertanyaan, kalau memang Yesus itu adalah Tuhan, kenapa harus tersalib? Karena Tuhan berkata, kepadanya sudah diserahkan kuasa di sorga, bumi, dan kuasa maut. Dia bukan hanya berkuasa atas kebahagiaan, tapi dia juga berkuasa atas maut. Tetapi kenapa harus disalib? Itu menjadi pertanyaan sampai sekarang. Kenapa harus disalib? Karena itulah harga manusia. Dalam agama lain ada 99 sifat daripada Tuhan. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Adil, Allah Maha Benar, semuanya maha. Tapi yang paling menonjol di situ Maha Kuasa, Maha Kasih, dan Maha Adil. Dan Maha Kasih daripada Tuhan bukan hanya secara gratis, tapi itu harus dilihat dari Maha Adil. Supaya adil, begitu banyaknya dosa-dosa manusia, Yesus harus mati di kayu salib. Sekalipun hanya kata-kata daripada Tuhan. Karena Allah yang berkuasa, dosa manusia selesai dan terampuni, selesai semua. Tapi sekaligus itulah harga manusia, sehingga Tuhan mau mati di kayu salib. Berapakah harga manusia? Seharga daripada darah Yesus sendiri. Dan itu penekanan kepada jemaat yang ada di perantauan tentang identitas Tuhan. Supaya mereka tidak percaya akan dongeng-dongeng yang memutarbalikkan soal fakta-fakta tentang keberadaan Tuhan. Dan satu hal selain daripada itu, supaya jemaat yang ada di Pontus, Galatia, Kapadosia, Bitinia, dan seputar Asia Kecil percaya akan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Sekalipun tidak diberikan tugas kepada kita untuk meramal-ramal kedatangan Tuhan kedua kali. Karena ada firman Tuhan, sebab satu hari di hadapan Tuhan sama dengan 1000 tahun. Dan 1000 tahun sama dengan satu hari. Apalagi bagi orang Batak sudah banyak hari-hari. Bukan hanya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Tapi sudah ada hari Tonang. Kalau ada di sini kita marga-marga hari Tonang. Tambah lagi hari Yanja. Bagi orang Tionghoa sudah ada hari Tano Sudibyo. Dan ada lagi dalam soal artis-artis hari Lasso, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Supaya itu jelas hari-hari kita tidak sama dengan hari-hari Tuhan. Supaya tidak meramal-ramal kedatangan Tuhan kedua kali. Itu bukan tugas kita. Tapi kapanpun Tuhan akan datang, kita akan siap. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukan hanya itu saja. Bagaimana keberadaan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Rasul Petrus berbicara bahwa firman Tuhan sama seperti pelita hidup kita yang bisa mengarahkan kemana kita pergi. Dan tidak berhenti di situ. Bukan hanya pelita, tapi sama seperti arah, ada penunjukan kemana kita harus melangkah. Dan itulah signal-signal yang diberikan kepada kita dan identitas Tuhan. Kalau tidak jelas arahnya, kita tidak tahu kemana kita pergi. Tapi arah yang diberikan Tuhan kepada kita, bahwa firman itu sama seperti pelita hidup
yang bisa menerangi hidup kita. Kita tahu kemana kita pergi dan kemana kita berhenti dan kemana langkah kita harus berjalan. Supaya kita tetap percaya Bapak Ibu dan saudara-saudara tentang keberadaan Tuhan. Sekali lagi bahwa menafsir-nafsirkan firman Tuhan bukan pekerjaan kita. Tapi nabi-nabi yang terdahulu yang selalu berbicara tentang kebenaran Tuhan sampai sekarang itu tidak tergugat dan semuanya menjadi fakta. Sekalipun banyak orang berkata bahwa Injil kita ini adalah Injil palsu, tapi tidak pernah ada orang yang mampu membuktikan di manakah yang asli. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sesuai dengan tema daripada khotbah kita, Yesus Sang Raja yang Maha Mulia. Itulah penekanan dan penegasan yang diberikan Rasul Petrus kepada jemaat-jemaat yang ada di perantauan. Siapakah Tuhan sebenarnya dan siapakah yang mereka sembah selain daripada Yesus Sang Raja yang Maha Mulia. Tidak ada kekuasaan dan tidak ada kekuatan daripada Yesus sendiri yang mampu menyelamatkan, mampu menolong kita, mampu membebaskan kita, mengangkat harkat martabat kita dari hidup neraka menjadi hidup surgawi, dimerdekakan sekaligus menjadi ahli waris dalam kerajaan sorga. Karena apa Bapak Ibu dan saudara-saudara? Karena memang Yesus Sang Raja yang Maha Mulia. Dan ada suara yang didengarkan oleh Petrus dan sahabat dan kawan-kawannya, rasul-rasul pertama. Kata yang mereka dengar, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Dan kita mau menjadi saksi-saksi daripada itu. Supaya pemberitaan firman Tuhan tidak berhenti di situ. Karena kata Rasul Paulus bahwa setiap orang percaya punya beban, punya tugas dan tanggung jawab memberitakan firman Tuhan sampai ke ujung bumi, maka tibalah kesudahannya. Satu hal tugas daripada orang percaya, Matius 24 ayat 14. Bila Injil ini disampaikan sampai ke seluruh, ke ujung bumi, maka tibalah kesudahannya. Yang artinya orang-orang percaya bisa mempercepat, bisa memperlambat kedatangan Tuhan. Jikalau tugas-tugas kita memberitakan firman sampai ke ujung bumi. Percayalah Bapak Ibu dan saudara-saudara, sehebat apapun gugatan, kalaupun orang mengatakan bahwa Tuhan itu tidak Tuhan. Tapi yang jelas, walaupun ada kata-kata itu, tanpa orang percaya pun, tanpa orang beriman pun, Tuhan tetap Tuhan. Sekalipun ada gugatan-gugatan. Sama seperti dalam keberadaan kita, banyak orang tidak setuju Jokowi jadi presiden. Tapi bukan berarti tidak setuju bahwa Jokowi tidak menjadi presiden. Banyak yang tidak setuju SBY menjadi presiden. Tapi bukan berarti tidak setuju bahwa SBY tidak menjadi presiden. Dimungkinkan kepada kita kata-kata penegasan soal kebenaran Tuhan. Dan mestinya kita mampu berbicara sama seperti Rasul Petrus yang mengatakan bahwa mereka tidak percaya dan mereka menolak dongeng-dongeng yang selalu berbicara tentang Tuhan. Karena Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Kata-kata penolakan tidak adalah harga yang paling sulit jikalau kita berbicara dan mengatakan tidak. Bagi yang tidak percaya kepada Tuhan, yang selalu menandaskan bercerita tentang dongeng-dongeng. Tuhan memberikan kearifan kepada kita supaya kita dapat melakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Memberitakan Tuhan, siapakah Tuhan yang sebenarnya. Tuhan adalah gunung batuku dan Tuhan adalah Yesus yang Maha Mulia. Kita berdoa.
Bapa di sorga, terima kasih Tuhan buat firman yang sudah kami dengar. Kami bersyukur Tuhan, semakin kami dikuatkan dan kami akan mampu mengatakan soal kepercayaan yang menyangkut dongeng-dongeng yang bercerita tentang Tuhan. Penolakan tentang kata-kata itu, Tuhan berikan kepada kami kearifan, supaya kearifan surgawi akan tetap menuntun kami. Kami bisa bertindak, berkata tidak kepada hal-hal yang tidak benar. Ajari kami Tuhan, supaya kami tetap beroleh hikmat daripada Tuhan. Dan kadangkala walaupun kami lunglai, kekuatan kami lemah, lidah kami serasa keluh, tenggorokan kami kerah, dan bibir kami merasa pepat. Tapi kami akan tetap percaya dan mengakui bahwa Yesus Sang Raja yang Maha Mulia. Sebentar lagi Tuhan kami akan berpisah, izinkan kami berpisah. Tapi pertemukan kami kembali lagi Tuhan dalam suasana sukacita. Biarlah nanian kami, senyuman kami akan hilang dari tengah-tengah kami. Tapi sabda firman Tuhan, butiran cinta kasih tidak akan hilang dari tengah-tengah kami. Dan malam ini juga kami serahkan segala kehidupan kami. Biarlah malam ini menjadi malam peristirahatan yang dapat membawa ketenangan jiwa. Dan besok Tuhan bangunkan kami kembali lagi dalam menjejaki gairah hidup yang lebih sempurna dan meraih hidup yang lebih komplit. Terima kasih Tuhan. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dan kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 179 ayat 1 dan 2, kasih paling agung. Ini
persiapan hati dan pikiran kita untuk mempersembahkan persembahan kita. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Kita beri persembahan kita.
berdoa, ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu. Dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih keadilan, damai, sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur. Kristus bergema, hangat terkebun. Dalam susah pun senang, dalam segala hal. Aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Apa arti hidupmu? Bukan katakan syukur, karena Kristus menebus, menurunkan kakimu. Dalam segala aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan dan pulanglah dengan damai. Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat malam, Shalom, Horas.